Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagaimana penamaan dari alkana. Ada beberapa langkah yang mesti dilakukan. Yang pertama itu adalah tentukan rantai induk. Nah, rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang, yang tadi kita sudah sebutkan. Mulai dari C-nya 1 itu adalah metana, C yang kedua adalah etana, propana, butana, dan seterusnya. Yang kedua adalah kita beri nomor. Ya, nanti kita beri nomor, cabang itu nanti mendapatkan nomor yang terkecil. Mungkin kalau untuk lebih jelas kita lihatkan dengan contoh. Kemudian nanti penulisan namanya, yaitu nama cabangnya ditulis di depan, kemudian baru kita tulis nama induknya. Sekarang kita lihat di contoh dulu. Ini contoh yang pertama. Ya, kalau kita hitung C-nya di sini, ya, di C-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau C-nya 4, berarti ini namanya nanti adalah, mungkin kalau Anda lihat dari buku, ini adalah butana. Karena ini adalah rantai yang lurus, maka biasanya disebut sebagai N butana. Itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, ya, yang ini kita tulis penomoran dulu. Sebelum kita menulis penomoran, tentunya kita lihat dulu yang rantai yang terpanjang. Dan kalau kita lihat dari sini, kita misalnya lurus saja, berarti mulainya dari sini 1, 2, 3, 4. Bagaimana halnya kalau kita mulai dari bawah? 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sama. Terserah Anda mau mulainya dari kiri, Anda mulai dari bawah, itu bebas saja. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Kalau kita menulisnya dari kanan, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat di sini jelas bahwa kalau tadi kita sampaikan berarti cabangnya itu kalau kita menghitungnya dari kanan, maka cabang berada di nomor ke-3. Nah, berarti kita harus nulisnya dari kiri. Ya, berarti namanya adalah, karena C yang terpanjang itu adalah 4, berarti induknya kita tulis dulu. Berarti kalau 4 berarti ini adalah butana. Dan cabangnya, baru kita tambahkan cabangnya. Cabangnya kalau kita lihat tadi, ini posisinya adalah pada posisi kedua, berarti, dan ini adalah CH3. Nah, CH3 itu disebut sebagai alkil. Dan penamaan alkil itu adalah dengan menyebutkan namanya akhiran anak diganti dengan il. Karena C ini berasal dari C4, yang kurungan H-nya 1, berarti ini adalah awalnya adalah metana menjadi metil. Dengan demikian, maka posisinya ditulis dulu. Posisinya adalah posisi kedua, berarti ini adalah 2. Baru ditulis metil. Berarti namanya adalah 2-metil butana. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa penamaan alkana itu adalah penulisannya adalah satu kata. Jadi kalau tanda ini, Anda perhatikan, ini adalah tanda hubung, menunjukkan bahwa ini katanya sama. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. Ini yang pertama. Seperti biasa kita tentukan dulu rantai yang terpanjang. Kalau di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama. Kalau dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama. Berarti induknya memiliki 5 atom C. Berarti induknya nanti adalah berupa pentana.
Selanjutnya kita beri nomor. Dari kiri dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita lihat cabangnya itu nanti berada pada 2 dan 4. Pada 2, 2, dan 4. Satu lagi kalau kita nulisnya dari kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabangnya nanti akan berada di nomor kedua, keempat, dan keempat. Nah, ada dua kemungkinan yang kita dapatkan. 2, 2, 4, 2, 4, 4. Mana yang lebih kecil angkanya? Nah, jelas bahwa yang dari kiri, berarti 2, 2, 4 itu yang lebih kecil angkanya. Sehingga dengan demikian kita menghitungnya itu adalah dari kiri. Baru kita perlihatkan. Sini adalah C-nya ada 1, CH3. Berarti ini adalah metil. Sini juga cabangnya metil juga. Nih, cabangnya juga metil. Apakah CH3 yang di ujung-ujung sama-sama CH3 itu juga metil? Tidak. Karena kita sebut, sudah urutkan ini merupakan rantai utamanya. Dengan demikian namanya nanti adalah, karena di sini kebetulan ada metil, metil, dan metil, maka kita gabung. Karena metilnya ada 3, maka disebut dengan trimetil. Kalau nanti ada 2 metilnya, berarti dimetil. Dan seterusnya. Berarti kita lengkapi namanya. Kita tulis dulu nomor cabangnya. Jadi kita tulis namanya secara lengkap. Sini 2, 2, 4. Jadi 2, 2, 4 strip. Baru. Ini adalah metilnya tadi ada 3, berarti trimetil. Berarti nama lengkapnya adalah senyawa ini menjadi 2,2,4 trimetil pentana. Sekarang kita lihat yang berikut. Ini C-nya juga lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih tetap 7. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dengan demikian kita harus nulisnya dari rantai terpanjangnya itu adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 7 itu namanya adalah, kalau untuk induknya ini adalah, kalau 7 nanti Anda lihat lagi, dan mesti Anda harus ingat kalau 7 itu adalah heptana. Baru kemudian kita lihat cabangnya. Ini seperti tadi CH3, berarti ini adalah untuk metil. Sementara kalau yang ini berarti ini adalah cabang kedua-duanya. Berarti C-nya 2, H-nya 5. Nah, ini yang disebut dengan etil. Jadi rantai cabang itu adalah penamaannya akhiran anak diganti dengan akhiran il karena merupakan alkil. Dengan demikian berarti posisinya kalau kita lihat, kalau misalnya dari kiri, metil itu berada pada posisi ketiga, kemudian etil berada pada posisi yang keempat. Sebenarnya bisa juga kita tulis dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau kita lihat ya, kalau dari kiri kita gunakan, jadi cabang itu berada di 3 dan 4. 3 dan 4. Sedangkan kalau dari kanan kita menghitungnya,
Jadi cabangnya adalah 4 dan 5. Jelas bahwa yang lebih kecil adalah 3 dan 4. Maka 3 dan 4 lah yang kita gunakan. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah cabangnya itu mesti diurutkan kembali berdasarkan alfabet. Di sini ada metil, ini ada etil. Ini ada, berarti ini M, mana yang lebih dulu dibandingkan E, maka E yang tampil lebih dahulu. Sehingga dalam penamaan etil ini kita tuliskan lebih dahulu. Tapi ingat, yang perlu Anda perhatikan nanti adalah bahwa mengurutkan ini adalah berdasarkan nama dari nama aslinya. Karena nanti kalau kita perhatikan ya, kalau untuk yang lain mungkin nanti ada namanya fenil. Ini bukan untuk di sini ya, untuk yang lain. Ini diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi huruf PH itu menjadi F. Maka yang Anda urutkan adalah P-nya, bukan F. Untuk lebih jelas mungkin kita lihat aja nanti. Yang berikutnya, berarti kita akan menuliskan namanya. Nah, namanya jadinya apa? Nah, tadi kita udah sampaikan bahwa kita nulisnya dari kiri dulu. Tapi walaupun begitu kita nulisnya yang alfabetnya lebih awal. Berarti etil. Etil berada pada posisi berapa? Posisi keempat tadinya. Jadi ditulis dengan 4 etil. Baru kemudian yang berikutnya sini tadi metil, berarti 3 metil. Dan yang perlu diperhatikan ini sebenarnya adalah satu kata. Jadi tidak ada spasi sebenarnya. Berarti namanya adalah 4 etil 3 metil heptana. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. Berapakah jumlah atom C yang terpanjang? Nah, kalau kita lihat di sini. Kita mulai di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Bagaimana kalau yang dari sini mulainya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata sudah berbeda. 7. Selanjutnya, kalau dari sini bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dengan demikian, berarti induknya sekarang adalah C-nya adalah 8. Artinya adalah kalau kita lihat tadi, tidak mesti bahwa rantai utama itu ada yang lurus, yang lurusnya adalah seperti ini. Ya, bisa juga dari bawah ke atas, atas ke bawah dan seterusnya. Yang penting adalah C-nya paling banyak. Sekarang kita lihat. Berarti kita beri nomor. Sekarang karena mulainya dari sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti cabang nanti akan berada di nomor berapa? Di sini 3. Cabang yang lain di sini berada di nomor 4. Kemudian nanti cabangnya nanti di sini juga ada nomor 5. Selanjutnya, bagaimana halnya kalau ketika mulainya di sini nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka cabangnya nanti akan berada pada nomor 4. Sini aja kita tulis 4. Berapa lagi? Udah di nomor 5. Kemudian di nomor 6. Kemudian coba kita bandingkan, berarti mana yang lebih kecil? 3, 4, atau 5 dibandingkan dengan 4, 5, dan 6. Maka yang lebih kecil tentu adalah 3, 4, dan 5. Maka kalau kita mau tandai, berarti induknya sekarang adalah yang ini. Ya, berarti kita tuliskan namanya. Kita lihat dulu. C yang terpanjang itu tadi adalah 8. Dan 8 itu kalau kita lihat lebih lanjut, ini adalah berupa oktana. Kemudian cabangnya tadi adalah pada posisi 3
dan posisi 4 itu adalah dua-duanya adalah metil. Ya. Jadi metil, kemudian ini ada etil. Berarti dengan demikian posisi cabangnya adalah ketiga dan keempat itu adalah metil. Berarti kita gabung dulu 3,4 dimetil. Sedangkan yang kelima adalah sini 5 etil. Nah, manakah yang lebih dahulu? 3,4 dimetil atau 5 etil? Ingat, yang kita urutkan itu adalah bagian etil atau metilnya, bukan di-nya. Jadi jelas bahwa etil lebih dulu menurut alfabet E. Maka namanya nanti adalah 5 etil. Baru ditambahkan di sini 3,4 dimetil oktanat. Demikian langkah-langkah dalam pemberian namanya. Itu yang pertama. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain di sini. Sama, kita tandai dulu, kita hitung dulu berapa C yang terpanjang, C induk, karbon induknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara kalau yang lain, ada lagi kemungkinan lain di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dengan demikian, tentu yang kita pilih itu adalah yang terpanjang, yaitu 8. Kalau perlu kita tandai dulu seperti tadi. Ini yang induknya, sehingga kita tahu cabangnya itu nanti ada berada di mana. Jangan lupa memberi nomor di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti cabangnya nanti akan berada pada posisi, kalau kita nulisnya dari bawah, posisinya adalah 3, 4, terus berapa lagi? Ada 5. Bagaimana kalau kita nulisnya, hitungnya dari atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisinya ada di mana? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti pada posisi yang keempat. 5. Kemudian 5. Baru 6. Sekarang tinggal dibandingkan 3, 4, 5, 4, 5, 6. Mana yang lebih kecil? Tentu ini yang kita pakai. Maka namanya nanti adalah, nah kita tulis dulu ini. Induknya C-nya adalah 8, berarti namanya adalah oktanat. Dan kalau kita lihat di sini, ya, yang merupakan cabangnya itu adalah ketiga-tiganya adalah berupa metil. Berarti kita bisa gabung. Berarti ini adalah, karena dia 3 berarti trimetil. Itu nama lengkapnya nanti adalah 3, 4, 5 trimetil oktanat. Demikian tata cara penamaan dari alkanat. Nah, sekarang kita lihat dari nama, nanti kita tulis strukturnya seperti apa. Yang pertama adalah 2-metil pentana. Perhatikan induknya dulu, pentana. Ya. Penta itu berarti ini adalah 5. Berarti karbonnya nanti adalah 5. Kita tulis kerangkanya dulu. Kemudian kita tinggal tambahkan katanya.
Nah, posisinya adalah cabangnya pada posisi kedua. Sini. Dan itu adalah metil. Kalau metil berarti C-nya 1. Dimetil. Kemudian baru kita lengkapi dengan H-nya yang lain. Kita lihat di sini, ya. C-nya baru mengikat 1C, ya berarti di sini ada CH3. Kalau C yang ini mengikat 1, 2, 3, berarti tambah CH. Kemudian kalau yang ini berarti sudah mengikat 2C, berarti CH2. Ini juga sudah mengikat 2C, berarti CH2. Kalau yang ujung biasanya adalah CH3. Nah, ini strukturnya. Selanjutnya, nah, yang berikutnya adalah 2,3,3 trimetil pentana. Nah, ini kebetulan sama-sama penta. Penta itu adalah 5. Jadi kita tulis C-nya 5. Posisinya cabang itu berada pada posisi berapa? 2, 3, dan 3. Berarti kalau kita tulis 1, 2, 3, berarti sini 2. Kebetulan ini adalah metil semuanya. Seperti itu. Baru kita lengkapi seperti tadi. Tinggal kita tambahkan H-nya. Kalau yang 7, kalau yang ujung mesti CH3. Nggak perlu pikir panjang, CH3. Kalau yang ini baru kita lihat. C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti tinggal nambahkan H. Kalau yang ini C-nya 1, 2, 3, 4. Ya berarti nggak ada H lagi di sini. Kalau yang ini hanya berapa? C-nya 1, 2. Berarti hanya 2. Kalau yang ujung otomatis CH3. Kalau cabang seperti ini juga, karena dia baru terikat dengan 1 buah C, maka untuk CH3. Ini juga CH3. Kira-kira begitu struktur dari 2,3,3 trimetil pentana. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. 3 etil 2,3 dimetil heksana. Nah, perhatikan di sini heksana induknya. Berarti C-nya ada 6. Kita bikin dulu. C-nya ada 6. Sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian cabang berada di mana? Pada posisi 3. 1, 2, 3. Berarti 3 di sini. Etil. Di C-nya 2. Selanjutnya posisi 2 dan 3 untuk metil. Ini posisi yang kedua, metil. Dan ini posisi yang ketiga. Selanjutnya kita tinggal lengkapi H-nya, ya. Seperti biasa, ini hanya ujung CH3. Ini berarti kita tinggal tambahkan H-nya 1. Ini juga ujung 3. Selalu aja yang ujung 3, ya. Kalau mau dihitung lagi boleh. Kalau ini saya lihat C-nya, kebetulan di sini adalah C-nya sudah 4. Tinggal ada H lagi. Jadi di sini sudah ada 2, tinggal nambahkan 2. Ini juga ada 2. Sini ada 1. Berarti C-nya CH3. Kemudian ini barangkali lupa. Tinggal tambahkan CH2. Demikian penulisan dari rumus 3 etil 2,3 dimetil heksana. Selanjutnya contoh yang lain, 2,3 dimetil butana. Perhatikan di sini, butana.
Kalau butana berarti C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Cabangnya berada pada posisi 2 dan 3. Di 1, 2, 3 di sini. Baru kita tinggal lengkapi H-nya. Seperti biasa kalau ujung C3. Kalau di sini C-nya sudah 1, 2, 3, berarti H-nya. Tambah H aja. Ini adalah C3. Ini juga C3. Atau di sini juga nambahnya H1. Dan ini C3. Demikian contoh yang terakhir. Dan kalau Anda perhatikan lebih lanjut, ternyata kalau di sini untuk yang ini ya, ini sebenarnya bisa kita gabung, bisa juga Anda ganti nanti adalah menjadi gabung C-nya berarti C2H5. Itu juga lazim untuk dilakukan. Demikian untuk penamaan dari senyawa alkana. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.